وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين. شهد لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Bapak pengurus yang saya hormati serta para jemaah sekalian yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah pada malam hari ini kembali kita dapat meneruskan kajian kita tentang fikih Bulughul Maram. Pada masa-masa yang lalu sudah kita bahas terakhir tentang masalah bab sholat musafir. Sholat musafir dan sholat bagi orang yang sakit. Kita tahu bahwa ketika kita musafir dalam perjalanan, kita dibolehkan menjamak sholat itu, baik itu menjamak saja atau juga jamak qasar. Itu sudah kita pelajari. Selanjutnya kita akan meneruskan kajian kita di halaman 97, yakni bab sholat Jumat. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fi darain amin ya rabbal alamin. Bab sholatil Jum'ati, bab sholat Jumat. An Abdullah bin Umar wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma annahuma sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ala a'wadi mimbar la yantahiyanna aqwam an wada'ihimul jum'ah aw la yakhtimanna Allah ala qulubihim thumma la yakununna minal ghafilin. Rawahul Muslim. Hadis pertama tentang sholat Jumat ini dari Abdullah ibnu Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai mereka berdua, bahwa annahuma keduanya mendengar, sami'an ya, sami'a keduanya mendengar, maksudnya Abdullah dengan Abu Hurairah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, berkata, ala a'wadi mimbar, ketika beliau berada di atas mimbar khutbah. Sama yang di belakang saya ini, dia berada di atas mimbar. Jadi Ibnu Umar ini, anaknya Umar bin Khattab, langsung mendengar, la yantahiyanna aqwam an wada'ihimul jum'ah. Tidaklah berhenti suatu kaum dari meninggalkan sholat. Artinya tidak boleh meninggalkan sholat Jumat. Jangan sekali-kali kita meninggalkan sholat Jumat. Aw la yakhtimannallah ala qulubihim. Jika tidak,
niscaya Allah menutup atas hati mereka, summa la yakununna, kemudian akan membuat lupa atau membuat orang tersebut ghafil, orang-orang yang rugi. Apa makna yang terkandung dalam hadis ini? Kita tidak boleh sekali-kali meninggalkan sholat Jumat kecuali ada uzur syar'i. Misalnya uzur syar'i itu ya dalam perjalanan, sakit, hari hujan, atau juga kemarin jika memang tidak bisa melaksanakannya karena sedang operasi gitu kan. Nah, jika kita meninggalkan sholat Jumat itu, maka Allah akan menutup hati mereka. Menutup hati mereka. Dalam hadis yang lain disebutkan bahwa barang siapa yang 3 kali berturut-turut meninggalkan sholat Jumat, Allah akan mematikan hatinya. Ini penting. Jadi jangan sampai kita meninggalkan sholat Jumat. Wa an Salmah bin al-Aku radhiyallahu anhu, dari Salamah ibnu al-Aku'i, semoga Allah meridhai, dia berkata, kunna nusalli ma'a Rasulillah, bahwa kami bersama dengan Rasulullah sholat Jumat pada hari Jumat. Summa nansarifu wa laysa lil haitani zillu yastazullu bihi. Kemudian setelah sholat Jumat itu ya, matahari kunna najma'u ma'a idza zalatis syamsu, sampai tergelincirnya matahari. Jadi waktu melaksanakan sholat Jumat itu adalah sama dengan waktu zuhur sampai tergelincirnya matahari. Ketika tegak matahari kemudian tergelincir, ini waktunya. Dalam lafaz yang lain, kami melaksanakan sholat Jumat ketika matahari tergelincir. Summa narji'u, kemudian kami pulang ke rumah. Summa nattabi'ul bai'a, kemudian kami nattabi'ul, mengikuti atau mencari-cari tempat berteduh. Tempat berteduh. Jadi pulang dari sholat Jumat itu suasananya panas. Nah, ini menunjukkan waktu tengah hari sholat Jumat itu. Kemudian kita lanjutkan, wa an Sahl bin Sa'd radhiyallahu anhu ta'ala anhu, dari Sahal ibnu Sa'id, semoga Allah meridhai, ia berkata, ma kunna naqilu wala nataghadda illa ba'dal jum'ati. Nah, tidaklah kami naqilu, tidur siang, wala nataghadda, tidaklah kami makan siang, illa ba'dal jum'ati, kecuali setelah sholat Jumat. Berarti mereka ini ya belum makan siang kalau belum melaksanakan sholat Jumat. Artinya sebelum sholat Jumat kita belum makan, belum balik dari sholat Jumat baru makan. Berarti sunnah, berarti itu makan sesudah Jumat. Maka kita lihat kini ada yang masjid sudah selesai sholat Jumat, di luar itu sudah siap nasi bungkus atau nasi apa kan, makan bersama. Berarti sunnah. Gitu. Ya, kalau ada yang mau bersedekah,
Wa an Jabir radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaktubu qa'iman. Dari Jabir, semoga Allah meridhai, bahwasanya Nabi kana yaktubu qa'iman, ya yaktubu qa'iman, berkhutbah dalam keadaan berdiri. Nabi itu khutbahnya berdiri. Faja'at 'airu min Syam. Lalu ketika dia sedang khutbah itu datanglah satu rombongan, air, kafilah dari Syam, dari Syam. Faqatalan nasu ilaiha, lalu para jemaah tadi ya, keluar dari masjid tadi. Nabi sedang khutbah nih. Jadi jemaahnya nengok rombongan datang dari Syam itu keluar, nyongsong kafilah tadi itu. Hatta lam yabqa illa 12 rajulan, sehingga ketika itu yang tinggal hanya 12 orang laki-laki saja. Selebihnya melihat orang yang kafilah yang datang. Nah, ini menceritakan tentang Nabi itu berkhutbah dalam keadaan berdiri. Nah, jangan melihat orang yang keluarnya. Orang yang keluarnya tentu ini adalah orang yang rugi. Gitu. Jadi yang nak disampaikan dalam hadis ini bahwa Nabi itu ketika khutbah dia berdiri. Ya. Tentang masalah orang yang keluar menyongsong kafilah tadi, itu bisa diambil pelajaran. Kenapa? Karena mereka meninggalkan Rasulullah sedang berkhutbah dan hanya 12 orang lagi tinggal di dalam. Yang di dalam itulah yang mendapatkan pahala. Yang keluar nyongsong tadi itu tidak dapat pahala. Wa 'an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adraka rak'atan min salatil jum'ati, barang siapa yang dapat satu rakaat dari sholat Jumat wa ghairiha atau lainnya, fal yudib ilaiha ukhra, maka dia mendapatkan maka ia menambah. Kalau tadi cuma dapat satu rakaat, ya kan? Jadi imam sudah rakaat terakhir baru dia masuk jadi masbuk. Jadi masbuk dia. Waqad tammat sholatuhu, maka hendaknya ia menyempurnakan sholat itu. Kenapa? Karena sholat Jumat itu 2 rakaat. Jadi orang masbuk ini tadi cuma dapat 1 rakaat, maka setelah assalamualaikum imam dia juga lagi menyempurnakan, nambah 1 rakaat lagi sebagai masbuk, orang yang terlambat. Berikutnya, wa an Jabir ibnu Samurah radhiyallahu anhu, dari Jabir ibnu Samurah, anna Nabi, bahwasanya Nabi kana yaktubu, beliau berkhutbah qa'iman dalam keadaan berdiri. Ya jelisu, udah berdiri duduk lagi, itu duduk antara 2 khutbah. Summa yaqum, lalu kemudian berdiri lagi pada khutbah yang kedua, fayaktubu qa'iman, lalu dia duduk. Ya. Paman anba'aka annahu kana yaktuba jalisan faqad kadzaba. Barang siapa yang mengabarkan, memberitakan, menginformasikan bahwa Nabi itu khutbahnya duduk, itu adalah berita bohong. Jadi Nabi itu berkhutbah berdiri. Kalaupun dia duduk, itu duduk sebentar saja, duduk antara 2 khutbah. Jadi duduk antara 2 khutbah itu adalah sunnah. Ada orang yang tidak ada pakai duduk sekali khutbahnya di lapangan. Itu banyak juga yang dilakukan oleh
jemaah-jemaah yang lain ya. Itu terserahlah. Yang penting kita Ahlus Sunnah wal Jamaah melaksanakannya 2 kali khutbah diselingi dengan duduk di antara 2 khutbah. Itu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khatabah ihmarrat ainahu. Nah, ini menggambarkan tentang Nabi sedang berkhutbah. Bagaimana keadaan Nabi berkhutbah? Nah, ini gambarannya. Apakah Nabi itu berkhutbah santai atau bagaimana? Nah, kita lihat. Ya. Sebutkan dalam hadis ini khutbah ihmarrat ainahu. Nabi itu kalau dia khutbah merah matanya. Wah, merah matanya. Ahmarra. Jadi matanya merah. Nah, merah itu pertanda biar berkhutbah itu berapi-api gitu kan. Nah, merah matanya itu bukan sakit mata kan. Jangan salah paham. Nabi itu kalau khutbah sakit mata dia bukan. Matanya merah tanda dia tuh saking berapi-api berkhutbah itu. Ya kan? Wa ala sautahu, ala meninggikan suaranya. Berarti kalau orang khutbah itu meninggikan suaranya, berapi-api. Itu kalau khutbah. Khutbah lama ya. Alhamdulillah. Pantaslah orang bingung. Begitu langsung khutbah, langsung tegak qomat. Sehingga orang jemaahnya bingung. Pak, kenapa sholat di sini tidak pakai khutbah? Ya, kau dari tadi tidur bekerja kau dengar khutbah beda ya. Ayo. Tidur pas orang qomat baru bangun. Bedanya tidak ketahuan orang khutbah ya. Macam mana saya dah tidur Pak khutbahnya. Khutbah tu merayu-rayu apa dah saya tidur gitu. Nah, kalau kita melihat khutbah Nabi berapi-api semangat, suaranya tinggi.